Halo teman-teman semua. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan fungsi biaya minimum untuk perfect substitute dan perfect complement. Lalu kita juga sudah belajar bagaimana mencari capital dan labor yang meminimumkan biaya dan bagaimana menggambar isocost dan isoquant. Saya rasa untuk isoquant tidak ada persoalan ya cara menggambarnya, khususnya dalam kasus perfect complementer. Teman-teman cukup melihat saja ya, misalnya di kasus ini kita tahu bahwa kondisi optimal itu terjadi ketika menggunakan 80 unit capital dan 120 unit labor. Maka kita buat titik ketika 80 capital dan 120 labor. Dan nanti indifference curve-nya itu akan seperti siku-siku tegak ya, ya seperti ini. Oke. Dan bagaimana cara kita membuat bayang-bayangnya, maka kita tahu kita bisa tahu rasio K per L-nya nih ya. Kita tahu bahwa rasio K per L-nya itu adalah 8, kan K-nya 80, L-nya 120 ya. Jadi K per L itu sama dengan 80 per 120, atau bisa kita sederhanakan jadi kalau dibagi 40 jadi 2 per 3. Oke. Jadi kalian bikin seolah-olah kalau K-nya 2, L-nya itu 3 ya. Berarti eh, kalau K-nya 60, L-nya itu 90-an gitu ya. Terus kalau K-nya 40, tinggal dikali 1,5 berarti ya. Kalau K-nya 40, L-nya 60, kalau K-nya 20, L-nya sekitar 30. Nah, jadi ada titik-titik-titik, terus nanti bikin semacam garis lurus, ya. Jadi ini menunjukkan ini loh kuantitas yang optimal gitu ya. Eh, nah, yang menjadi persoalan adalah pada video sebelumnya saya ada sedikit kesalahan atau memang tidak menjelaskan secara detail menggambarkan kurva isocos ya. Oh ya, kalau kalau perfect substitutes dia corner solution ya. Jadi cukup ada dua titik aja ya untuk menggambarkan si isoquantnya. Oke. Okay. Nah, bagaimana cara menggambar isocos ya, baik pada fungsi perfect complement maupun pada fungsi perfect substitute. Karena kalau kalau misalnya kita bicara kasus Cobb-Douglas itu sangat mudah. Kalian cukup kalau di Cobb-Douglas saya sudah mengajarkan cara menggambarkan isocosnya itu adalah kita mencari capital maksimum, dan capital maksimum berarti labornya itu sama dengan 0. Lalu kita mencari si labor maksimum atau ketika tidak menggunakan capital sama sekali ya. Jadi seperti itu tuh caranya. Nah, nanti dapat titik K maksimum dan L maksimum. Nah, misalnya begini nih gampangnya nih. Misalnya kita tahu K maksimumnya itu 20, L maksimumnya itu 30. Berarti nanti kurva isocosnya ya berarti kurang lebih seperti ini. K-nya 20, L-nya itu 30 gitu ya. Tarik garis. Nah, ini adalah isocos. Ini berlaku untuk fungsi Cobb-Douglas, Chess, dan lain sebagainya, tetapi tidak berlaku untuk fungsi lebih tepatnya untuk perfect substitute. Itu tidak tidak seperti ini cara menggambarkan isocosnya ya, karena dia kombinasinya kan hanya salah satu gitu ya. Dan perfect complement itu juga kasus unik. Nah, jadi saya akan mengajarkan cara sebenarnya kalau perfect complement sebenarnya bisa juga pakai ini, tapi saya akan ajarkan cara membuat untuk perfect complement ya. Dengan kasus yang soal yang kita kerjakan yaitu kemarin kita tahu bahwa besarnya cost untuk kasus perfect complement ya itu sama dengan, saya lupa costnya itu berapa untuk perfect complement, kita lihat aja. Cost-nya itu 7.600 ya, yaitu ketika V-nya 20, W-nya 50. Nah, berarti kan di sini kita dapat info ya, V-nya 20, W-nya 50. Nah, perfect complement. F-nya 20, W-nya 50. Lalu kita juga dapat K star dan L star-nya itu sebesar, kita tulis saja informasinya ya. Saya ingin menjelaskan untuk perfect complement dulu. Nah, C-nya 7.600, Q0-nya 200. Saya lupa capital labor-nya itu ada berapa ya. Untuk fungsi perfect complement, capital labor-nya 80 sama 120. Oke, jadi seperti ini cara cara mengerjakannya. Berarti kita ada tahu nih bahwa nanti pada titik 80 120 disitulah yang menjadi indifference curve kan. Nah, masalahnya bagaimana untuk isocos? Nah, jadi pertama-tama kita bikin rasio V per W.
ya. Jadi V per W itu sama dengan 20/50 atau 2/5. Oke. Nah, atau sebenarnya kita nggak harus lakukan ini. Nah, tapi sekarang kita tetap mensimulasikan bedanya kalau kalau sama sebenarnya sama juga sih kayak Cobb Douglas. Jadi kita bikin berapakah capital maksimum ya. Kan ini capital yang akan kita gunakan. Nah, berarti sekarang kita mau cari K maksimum. Berarti caranya gimana? Dengan cost minimum yang ada dibagi dengan V ceritanya. Berarti 7.600 dibagi 20. Kan gini, C sama dengan VK plus WL kan. Berarti dalam kasus tidak memakai L, berarti C sama dengan VK kan. Nah, berarti K maksimum adalah 7.600 dibagi 20. Hasilnya itu sama dengan 76 bagi 2 itu 3 lah, berarti 380. Oke. Nah, ini adalah K maksimum, berarti ketika L-nya sama dengan 0. Nah, tapi saya akan tunjukkan kenapa cara ini harusnya gini. Kenapa di Cobb Douglas kita dengan mudah pakai ini, tapi di perfect complement enggak gitu. Ini yang saya mau jelaskan ya. Nah, sekarang bagaimana untuk L maksimum? Berarti L maksimum sama dengan 7.600 dibagi 50. Ya. Hasilnya itu berapa ya? Kalau nggak salah 120-an ya. 7.600 dibagi 50. Hasilnya 152. Oke. Nah, kalau kita lihat dari kurvanya, sebenarnya kita bisa ya bikin 380 sama 152 itu bersinggungan. Tapi yang menjadi masalah, coba kita lihat bentuk kurvanya nih. Ya, kita punya informasi cuma L-nya cuma 140, K-nya 120. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Sedangkan mereka harus bersinggungan saat ini, saat K-nya 380 dan L-nya itu 152. Nah, kan berarti bikin kurvanya harus gede banget dong kalau misalnya kita mau bikin bersinggungan. Nah, berarti solusinya gimana? Nah, kita buat seolah-olah slope dari si K per L-nya itu sama kayak 380 152. Nah, jadi nanti di kurvanya itu tidak apa ya? Bisa dibilang kurvanya itu nggak kayak begini, tapi begini gitu ya. Jadi kayak bayang-bayang dari kurva 380 sama 152. Nah, cara membuat kurva bayang-bayang itu adalah kita harus samakan slope-nya. Nah, coba kita cari slope ketika K maksimum dengan L maksimum. Berarti 380 dibagi 152. Nah, nanti kalian bakal dapat ya 380 dibagi 152, itu hasilnya adalah 5 per 2. Nah, di sini saya ingin menarik kesimpulan bahwa ketika V per W 2 per 5, maka slope untuk budget line itu adalah 5 per 2 untuk K per L. Jadi, cara membuat si kurva isokosnya itu adalah kita membuat seolah-olah K-nya itu 5, K itu adalah 5, L-nya 2. Nah, berarti gampangnya gini, kalau K-nya 40, berarti kan K per L itu adalah 5 per 2 kan. Coba deh saya pastikan lagi. Ya, K per L itu adalah 5 per 2 kan. Nah, berarti kalau K-nya 40, ini kayak perbandingan biasa sih. Berarti kalau K-nya 40, berarti L-nya adalah berapa? 16. Nah, jadi bikin 40 sama 16 misalnya di sini. Nah, titik, 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 titik. Nah, terus kalau 80 sama 32. Taruhlah 32 itu di sini. Bikin titik, 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 titik. Nah, terus kalau 160 nggak ada nih, berarti bikinlah 120 misalnya. Nah, 120 itu sama 48, kurang lebih 48 di sini misalnya. Titik, titik, titik. Nah, nanti kalian pakai penggaris, bikin supaya slope-nya itu sama. Jadi kalian tarik garis ke sini. Anggap ini slope-nya sama ya, antara yang ini dengan ini. Anggap aja sama. Gitu. Nah, ini bisa kita bilang sebagai isokos yang menghasilkan CO 7600. Jadi, kenapa kita gambar isokosnya seperti ini? Karena masalah keterbatasan kurva aja. Kalau kita bisa bikin kurva K-nya itu sampai 380 gitu, dan L-nya juga sampai 152, berarti kita nggak ada masalah untuk menggambarkan budget line. Tapi masalahnya kita membatasi si capital dan labor di kurvanya. Jadi cara menggambarnya harus seperti ini. Oke. Nah, itu hal yang sama juga berlaku di perfect substitutes, oke? Untuk menggambarkan si isokosnya, oke? Nanti isokosnya itu jadi nanti gimana ya?
kan K per L, berarti K per L 5/2, berarti ketika K-nya 250, L-nya 100. Nah, ini udah bener nih, ya. Terus berarti ini adalah isokosnya nih. Ya, ketika C itu 2.500. Lalu kalau ini C-nya 4.666. Nah, jadi ini mau menunjukkan bahwa ini tuh antara A sama B itu tuh menghasilkan apa namanya? Menghasilkan kuantitas yang sama, sama-sama 100. Tapi lihat dari segi cost, kita bisa lihat bahwa cost di A itu lebih kecil daripada cost di B. Makanya yang kita pilih adalah kombinasi A untuk perfect substitutes ya. Jadi kayak gitulah cara menggambarkan si kurva isokosnya seperti itu. Oke. Eh, Isokuannya cukup kita gambar seperti ini aja nih, titik A sama titik B ya. Karena dia kan cuma satu aja. Kayak gitu. Oke. Dan dia corner solution, jadi bikin ini bersinggungan dengan isokos dan itu menunjukkan kuantitas yang akan kita pilih. Seperti itu. Jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa nanti untuk menggambar K per L, jadi kayak kalau kita mau misalkan slope-nya, berarti solusinya adalah K per L itu adalah inverse dari V per K. Oke. Jadi nanti kalau kita dapat nilai V per K-nya itu adalah 10/30, berarti sudah pasti K per L-nya itu 3/1. 3, ya. Untuk slope dari si budget line ya. Paham ya? Jadi K per L adalah inverse dari V per W, seperti itu. Nah, sebelumnya di soal perfect substitute, saya sudah, ini balik ke video sebelumnya, di perfect substitute saya sudah coba kerjakan bagaimana mencari eh, banyaknya capital labor yang meminimumkan cost dan menggambarkan isokos dan isokuannya. Nah, sekarang, tapi informasinya adalah W-nya 25, V-nya 10, Q-nya 100. Nah, coba kalau seandainya diganti V-nya itu 20, W-nya 50, Q-nya 200. Nah, ini buat teman-teman latihan nih. Kira-kira hasilnya kayak gimana nih? Kalau V-nya 20, W-nya 50, Q-nya 100. Kira-kira gambarnya itu bakal seperti apa? Nah, silahkan teman-teman coba sendiri ya. Dengan menonton video yang sebelumnya, Perfect Substitute, dan video ini. Panduan lengkap untuk menggambarkan isokos dan isokuan. Oke? Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.